Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Anan Official. Hari ini kita akan mengulas video perkembangan sepak bola kita ya teman-teman, Timnas Indonesia. Yang kita tahu semua sudah lolos ke kualifikasi ketiga Olimpiade Piala Dunia 2026. Maaf, Piala Dunia ya, bukan Olimpiade ya. Babak ketiga nanti kalau nggak salah di bulan September nanti. Dengan perkembangan kemajuan sepak bola Timnas yang diarsiteki oleh Sintayong dan Ketua PSSI Pak Erick Thohir, banyak nyinyiran, banyak sindiran terhadap Timnas kita atas kemajuan prestasi tersebut. Salah satunya adalah negara jiran kita, negara serumpun, Malaysia ya, katanya serumpun, katanya jiran itu ya. Gimana ulasan mereka terhadap Timnas kita? Mari kita saksikan videonya berikut ini teman-teman. Yuk. Dari Starting 11 Story ya teman-teman. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Begitulah Timnas Indonesia. Kondisi ini tidak hanya melahirkan pujian yang merdu di telinga, tapi juga kritik sampai penghinaan. Datangnya tak cuma dari orang Indonesia, melainkan juga dari luar. Salah satunya Malaysia. Negara serumpun ini menjelma tetangga yang berisik. Di tengah pencapaian Indonesia yang terus menanjak, publik sepak bola negeri jiran masih saja menyindir pencapaian Timnas Indonesia yang menurut mereka masih tertinggal dari Malaysia. Padahal kalau melihat faktanya, Timnas Indonesia selalu punya level di atas Malaysia. Gak percaya? Mari mendedahkannya satu persatu. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Starting 11 Story ya. Pada April 2024 lalu ranking Indonesia naik drastis. Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 142 naik ke peringkat 134. Kenaikan ini bahkan membuat Indonesia menyalip Malaysia. Alih-alih naik atau minimal bertahan, Harimau Malaya melorot ke posisi 138. Nah, saat Indonesia mengovertake Malaysia, publik Malaysia melalui akun TikTok @amelnew02 memamerkan momen ketika Harimau Malaya menjuarai Piala AFF 2010 silam. Postingan itu dibumbui kalimat fakta yang tidak dapat difahami oleh negara jiran. Ia mudah tetapi Indonesia tidak boleh melakukannya. Dan sebuah caption, mengapa kelas yang berbeza dibincangkan? Kurang lebih postingan itu menyindir bahwa Indonesia memang bisa menyalip Malaysia di peringkat FIFA, tapi memenangkan kompetisi semudah Piala AFF, Indonesia tak mampu. Kalau boleh jujur, apa yang disindir itu benar belaka. Indonesia memang payah di Piala AFF. Sejak dimulainya kompetisi ini tahun 1996 dan menjadi salah satu inisiatornya, Indonesia belum pernah juara, paling mentok menjadi runner-up. Namun sindiran itu juga seharusnya membuat si penyindir malu, kecuali urat malunya putus. Betul, Indonesia belum pernah juara Piala AFF, tapi apakah hanya dengan juara AFF? Itu pun hanya sekali, membuat diorang boleh menyindir tim lain dengan nada seolah-olah meremehkan. Kenaikan Indonesia di ranking FIFA juga disindir akun yang sering mengabarkan sepak bola Malaysia @onefootballm. Lewat tweetnya, akun itu memancing warganet Indonesia dengan membandingkan pencapaian Timnas Indonesia dengan Thailand dan Filipina. Tweet itu seakan menyebut Indonesia sombong hanya karena baru naik rankingnya. Sementara Vietnam dan Thailand yang berpotensi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan terbiasa bermain di kompetisi Asia, tenang-tenang saja. Namun, di kemudian hari tweet itu jadi senjata makan tuan. Bukan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia. Justru Indonesia yang memastikan diri melangkah ke putaran ketiga. Indonesia ya. Walaupun belum pernah menjuarai Piala AFF, level Timnas Indonesia sejatinya selalu berada di atas Malaysia. Dari segi head to head saja Indonesia unggul.
Malaysia dan Indonesia sudah 97 kali berjumpa di semua pertandingan. Dari sana, Harimau Malaya cuma menang 36 kali, sementara Indonesia sudah 40 kali mengalahkan timnas yang bahkan diremehkan oleh Uncle Mutu kali. itu. Malaysia lah. Betul. Hei, apa dah? Malaysia mana ada masuk Piala Dunia? Apa Di le? ajang Piala AFF, kedua tim juga sebetulnya imbang. Dari 8 laga, separuh laga dimenangkan Indonesia dan setengah sisanya dimenangkan Malaysia. Tapi, kemenangan terbesar berada di tangan Indonesia. Tim Garuda pernah mengalahkan Harimau Malaya dengan skor mending WO 5-1 di Piala AFF 2010. Bicara head to head dan Piala AFF sudah. Sekarang di level Asia, tepatnya di Piala Asia, Indonesia lebih sering tampil di Piala Asia ketimbang Malaysia. Jika dihitung dengan Piala Asia 2027 di mana Indonesia tak perlu melewati kualifikasi, maka Indonesia bermain di 6 Piala Asia. Itu terhitung tahun 1996, 2000, 2004, 2007, 2023, dan 2027. Sedangkan Malaysia baru 4 kali, yaitu di tahun 1976, 1980, 2007, dan 2023. Soal pencapaian selama berkompetisi di Piala Asia, Malaysia belum pernah lolos dari fase grup. Kalau Indonesia sendiri baru kemarin mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia. Ya, meskipun dengan sedikit keberuntungan. Indonesia mungkin boleh berbangga di level senior, tapi harus diakui di level U23 merah putih baru sekali berkibar di Piala Asia. Malaysia bisa membanggakan ini karena timnas U23 mereka sudah 3 kali bermain di Piala Asia U23. Namun entah itu di edisi 2018, 2022 maupun 2024, pencapaian terbaik Malaysia hanya sampai perempat final ketika Piala Asia U23 diselenggarakan di Tiongkok tahun 2018. Indonesia memang baru sekali berlaga di Piala Asia U23, yakni tahun 2024. Namun, langsung menyabet peringkat keempat sekaligus melampaui pencapaian Malaysia dengan lolos ke semifinal. Kalau ada yang bilang lawannya gampang-gampang, korang berarti meremehkan Korea Selatan. Setelah di Piala AFF, Piala Asia, kita ke Piala Dunia. Betul, Malaysia ataupun Indonesia belum pernah lolos ke Piala Dunia. Jadi yang bisa dilihat baru rekam jejak di babak kualifikasi. Soal keterlibatan di babak kualifikasi Piala Dunia, Malaysia lebih rajin. Sejak Piala Dunia 1974 sampai 2026, Malaysia selalu berpartisipasi. Kalau Indonesia pernah mundur dan memilih tidak ikut, misalnya di kualifikasi Piala Dunia 1950 dan 1962, Indonesia memilih mundur. Di edisi 1958, Presiden Soekarno menolak bermain melawan Israel. Indonesia pun mundur di tengah babak kualifikasi. Indonesia juga tak ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia 1954, 1966, dan 1970. Sementara karena disanksi FIFA, Indonesia tak ikut kualifikasi Piala Dunia 2018. Walau begitu, Indonesia lebih baik ketimbang Malaysia di kualifikasi Piala Dunia. Malaysia mentok di putaran kedua, sedangkan Indonesia telah memastikan diri ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dari kompetisi sepak bola, mari beralih ke ajang multi olahraga seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Di Olimpiade, benar kata Tok Dalang, Malaysia pernah lolos ke Olimpiade, yakni di tahun 1972. Paling baik kita main di Olimpik aja. Betul tuh Dalang. Tapi langkah mereka cuma sampai di putaran pertama. Nah, kalau Indonesia terakhir kali main di Olimpiade tahun 1956, tapi Ramang dan kawan-kawan bisa mencapai perempat final. Di Asian Games, kedua negara juga saling unjuk gigi. Malaysia 12 kali bermain di Asian Games cabang sepak bola putra. Indonesia tertinggal dengan 11 kali. Namun pencapaian terbaik Malaysia hanyalah medali perunggu tahun 1974 dan menjadi semifinalis di tahun 1978 saat digelar di Thailand.
Selain pernah meraih medali perunggu di Asian Games 1958, Indonesia juga pernah 2 kali mencapai semifinal di tahun 1954 dan 1986. Jika cuma menghitung saat Asian Games memakai tim U23 sejak 2002, Indonesia masih di atas Malaysia. Garuda Muda 3 kali lolos ke 16 besar, sedangkan Malaysia 2 kali. Di level yang lebih rendah yakni SEA Games, percaya deh, Malaysia memang jago. 5 kali Harimau Malaya menyabet emas SEA Games cabang sepak bola. Indonesia baru 3 kali, yaitu di tahun 1987, 1991, dan 2023. Tapi kalau melihat 10 tahun terakhir sejak 2013, Malaysia belum pernah lagi meraih medali emas SEA Games cabang sepak bola. Berbeda dengan Indonesia. Tatkala Malaysia belum sekalipun kepikiran untuk menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Indonesia lebih dulu melakukannya. Kebetulan penunjukan Shin Tae-yong terjadi di era Iwan Bule. Namun sosok Ratu Tisha yang berandil besar dalam mendatangkan pelatih pecatan dari Korea Selatan itu. Tisha bergerak cepat membujuk Shin Tae-yong. Menariknya, operasi senyap mendatangkan STY berlangsung di Malaysia. Waktu itu, Tae-yong datang ke Malaysia untuk deal dengan PSSI. Menurutnya itu dilakukan demi menghindari sorot kamera media-media di Indonesia. Nah, ketika Shin Tae-yong datang kemudian sukses meramu timnas Indonesia, Malaysia ikut memboyong pelatih asal Korea Selatan. Tak sepele yang didatangkan FAM mantan atasannya Shin Tae-yong di KFA, Kim Panggon. Namun walaupun Panggon dulu punya jabatan lebih tinggi dari STY, kenyataannya soal taktik, filosofi, dan perkembangan, timnas Indonesia di tangan STY lebih maju ketimbang Malaysia di tangan Kim Panggon. Saking bagusnya, Panggon ingin menjiplak cara kerja STY di timnas Indonesia, khususnya soal pemain keturunan. Sejauh ini Malaysia juga meniru Indonesia dengan memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun, proyek mereka gagal, tidak seperti Indonesia. Nah, FAM menyambut rencana Panggon yang hendak belusukan ke Eropa seperti apa yang dilakukan Shin Tae-yong. Mengikuti cara Indonesia lagi nih. Gak kreatif banget. Gak kaget sih kalau Uncle Ahtong membanggakan Afrika Selatan ketimbang menyebut negaranya sendiri. Afrika Selatan mesti menangnya. Mimpi lah kau, Tong. Oh, ya. Oke, itu tadi teman-teman ulasan videonya dari Starting Eleven ya. Sebetulnya di Asia Tenggara ini memang ada 4 ya teman-teman. Negara sepak bolanya yang saling bersaing, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Cuma untuk yang 3-5 tahun belakangan ini Indonesia yang cukup drastis pencapaiannya ya. Kita tahu timnas Indonesia lolos di Piala Asia U23 merebut juara keempat, dan itu bukan kaleng-kaleng ya. Itu permainannya luar biasa juga. Di Piala Asia Indonesia sangat luar biasa permainannya. Dan di Piala Dunia kualifikasi ini kita lolos ke putaran ketiga ya. Entah itu pencapaiannya seperti apa, yang penting kita tahu peringkat kita sudah naik dari 142 ke 134, cukup drastis ya. Jangan kita hujat, jangan kita nyinyir, kita dukung terus perjuangan timnas Garuda Muda dengan arahan dari Coach Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Yang suka silahkan dukung, yang tidak suka jangan cuma bisa menghujat. Itu pesan saya. Dan akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel berikutnya. Ciao.